Selamat datang di Mitos or Fakta Buaya. Kali ini kita akan membahas buaya yang hidup di sekitar kota Palu, tempat di mana legenda dan fakta sering bertemu. Buaya muara Crocodylus porosus merupakan spesies yang paling banyak ditemukan di sekitar Teluk Palu dan Sungai Palu. Populasi buaya muara di kawasan ini diperkirakan mencapai sekitar 30 ekor dewasa, meskipun jumlah pastinya belum dapat dipastikan. Habitat mereka mencakup sungai, rawa, dan muara yang sering digunakan oleh warga untuk aktivitas seperti mandi dan terapi air laut. Pada 13 Desember 2020, seorang warga bernama Aristas Muri nyaris kehilangan tangan akibat diterkam buaya saat mandi di Teluk Palu. Pada 27 Maret 2025, Sadarwinarta diterkam buaya saat berenang di Kampung Nelayan, Kelurahan Talis. Serangan buaya biasanya terjadi secara tiba-tiba, tanpa peringatan. Ketika mangsa sudah cukup dekat, buaya meluncur cepat, menyeretnya ke dalam air. Bahkan hewan sebesar kerbau pun bisa ditarik ke dasar sungai dalam hitungan detik. Kesabaran buaya membuat mereka dijuluki pemburu bayangan oleh masyarakat lokal. Penduduk setempat sering memperingatkan anak-anak agar tidak bermain dekat sungai, terutama saat senja dan pagi hari. Selain memangsa hewan, buaya Palu kadang menyerang manusia yang terlalu dekat atau tidak waspada. Cerita tentang buaya yang menyeret perahu kecil bukan hal yang asing di beberapa desa pinggir sungai. Di malam hari, suara air yang tergesek kadang menandakan kehadiran predator ini. Buaya di Palu juga memiliki kebiasaan unik dalam bertarung antar sesama jantan. Mereka bisa saling menggigit, memutar tubuh, hingga menimbulkan luka serius atau kematian. Wilayah kekuasaan buaya jantan bisa sangat luas, dan mereka mempertahankannya dengan brutal. Kadang, buaya yang kalah kabur, namun tubuhnya penuh bekas gigitan dan luka. Meski tampak ganas, buaya juga memiliki sisi misterius yang jarang diketahui. Mereka bisa tidur dengan satu mata terbuka, tetap waspada terhadap bahaya di sekitar. Penduduk lokal percaya bahwa buaya bisa mendengar getaran di air dari jarak jauh, hampir mustahil didekati tanpa ketahuan. Beberapa orang Palu menganggap sungai tertentu angker karena buaya besar mendiami sana. Di beberapa kasus, ternak atau perahu hilang dan tidak ada jejak yang jelas selain lubang air yang bergelembung. Cerita tentang buaya yang menyimpan mangsa di dasar sungai atau tepi rawa juga terdengar di beberapa desa. Mangsa akan dibiarkan membusuk hingga lunak sebelum dimakan, sebuah strategi bertahan yang menakutkan. Selain itu, buaya juga memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa terhadap kelaparan. Mereka bisa menunggu berbulan-bulan tanpa makan, tetap kuat dan siap menyerang. Buaya di Palu juga memiliki peran penting dalam ekosistem sungai dan rawa. Mereka menjaga keseimbangan populasi ikan dan hewan lain, sekaligus menjadi predator puncak. Namun, kehadiran mereka membuat manusia harus ekstra waspada setiap kali mendekati perairan. Penduduk setempat terkadang menebar cerita tentang buaya raksasa sebagai peringatan agar tidak berenang di sungai tertentu. Beberapa legenda mengatakan buaya di Palu adalah jelmaan roh penjaga air yang akan marah jika manusia melanggar aturan alam. Dalam mitos setempat, buaya juga dianggap membawa keberuntungan atau malapetaka, tergantung perlakuan manusia. Beberapa suku percaya bahwa menyakiti buaya sama dengan menghina leluhur atau roh keluarga. Selain mitos, ilmuwan mulai meneliti buaya Palu untuk mempelajari perilaku, pola makan, dan kemampuan bertahan hidup mereka. Air liur buaya mengandung zat antibakteri yang membuat luka pada tubuhnya jarang terinfeksi. Para peneliti tertarik mempelajari potensi zat ini untuk pengembangan obat modern. Buaya Palu juga mampu mendeteksi getaran air sehingga sulit didekati tanpa disadari. Beberapa saksi melaporkan melihat buaya meluncur dari semak di tepi sungai hanya dalam hitungan detik. Mereka bisa menyerang secara diam-diam, membuat manusia atau hewan ternak tidak sempat melawan. Pertumbuhan buaya di Sungai Palu cukup lambat, tapi mereka bisa hidup hingga 70 tahun atau lebih. Anak-anak buaya sering dijaga ketat oleh induknya, kadang dibawa di mulut untuk melindungi dari bahaya. Induk buaya sangat protektif, siap menyerang siapapun yang mengancam sarang atau anaknya. Beberapa laporan menunjukkan buaya muncul di tepi kota Palu setelah hujan deras, mencari mangsa di area yang biasanya kering. Buaya juga berperan sebagai indikator kesehatan ekosistem sungai. Populasinya menandakan keseimbangan alam setempat. Mereka bukannya predator, tetapi juga simbol misteri dan kekuatan alam di Palu. Setiap sungai, rawa, atau danau yang dihuni buaya adalah wilayah yang harus dihormati manusia.
Penduduk Palu sering menceritakan kisah horor tentang buaya yang muncul tiba-tiba saat malam hari. Cerita ini membuat banyak orang tidak berani berenang atau menangkap ikan sendirian. Namun di balik kisah menyeramkan, buaya juga menjadi bagian penting dari warisan alam dan budaya Palu. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, hanya di Mitos or Fakta Buaya. Tempat di mana cerita mengerikan, fakta mengejutkan, dan misteri buaya selalu kita ungkap tanpa rasa takut.